Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi jawaban atas pertanyaan teman-teman yang mengikuti kelas hapus 3 kata ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan teman, Anda yang telah mengikuti kelas ini, tapi sebentar kita review dulu. Tadi kita bicara tentang bagaimana membuat pembicaraan kita, baik di atas panggung, di forum umum, maupun di personal speaking, itu menjadi lebih elegan. Bermula dari bagaimana kita memberi makna kepada peristiwa bicara, speaking itu. Maka tadi kita membicarakan bahwa makna dari speaking adalah to give gift, hadiah terbaik kepada audiens. Untuk itu kita memberi yang terbaik dengan kata-kata dan kalimat yang efisien namun efektif dan terbebas dari lemak-lemak kata. Banyak sekali lemak-lemak kata atau filler words, tetapi yang tadi kita bicarakan ada 3 yang perlu kita hindari, kita latih untuk tidak muncul di dalam pembicaraan kita. Yang pertama adalah yang kedua satu kalimat dengan kalimat lain, dan satu lagi menyatakan sesuatu gitu ya. Jadi ini gitu ya. Mengapa? Karena ini adalah tidak bersatunya kita dengan ide kita. Ini menandakan adanya kemalasan berpikir, dan yang gitu ya itu adalah self-confirmation. Bahkan kita sendiri perlu mengkonfirmasi, meyakinkan apa yang kita bicarakan. Dengan menghapus ketiga kata ini dulu, maka pembicaraan kita menjadi lebih clean, lebih bersih. Orang menyukai hal-hal yang bersih. Dan sekarang pertanyaannya dari Uni Risma. Kata yang ketiga, gitu ya. Kalau intonasinya pernyataan, jadi untuk menutup kalimat gitu gimana? Oke. Jadi kita sepakat besok kita berangkat jam 8 tepat. Gitu ya. Ini sebuah kalimat yang boleh jadi tepat pada konteksnya ketika tujuannya adalah untuk menciptakan konfirmasi bersama. Juga pada konteks di mana hubungan antara kita yang berbicara dengan audiens ini lebih ke parent and child, lebih ke nuansa otoritatif yang tepat. Itu bisa. Tetapi kalau terlalu sering kita gunakan, jadi kemarin kan teman-teman pada datang ke sini gitu ya, lalu mereka ini apa gitu ya, gitu ya, ini menyebabkan apa yang kita bicarakan itu terdisasosiasi dari kita, terpisah dari kita. Kita tidak bersatu dengan apa yang kita ucapkan. Maka dari kata-kata ini saja sudah dapat kita deteksi terjadi persoalan-persoalan ruang dalam di dalam diri kita, di kejiwaan kita. Kalau materi itu kita kuasai utuh, powerful, maka tanpa kata gitu ya itu akan sampai. Kemudian dari Mbak Widya Tisri,
Bagi yang sudah terbiasa seperti itu, bagaimana cara menghilangkannya? Karena sepertinya sudah menjadi kebiasaan dan spontan. Betul. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Cara memutusnya adalah yang pertama, yang kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang bagus atau best untuk kita. Kita menyadari kita punya kebutuhan untuk mengubahnya dulu. Maka kita perlu memberi makna apa terhadap speaking. Kemudian terhadap speaking kepada siapa, kapan, dan di mana. Karena kepada orang yang berbeda, mungkin maknanya berbeda. Dan dengan tujuan apa, intensi apa, niat apa, dan ingin menjadikan diri ini siapa, identiti kita apa, ketika kita bicara kepada orang itu di situ dalam peran tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, baru kita bicara tentang skill, bagaimana kita mengubah skill ini berarti kita unlearn, menghilangkan kata filler. Boleh jadi kita juga masih bisa lebih dalam lagi mengulik yang menyebabkan kemudian kita melakukan kebiasaan itu, lalu kita ingin membentuk kebiasaan baru tetapi ada hambatan di sana. Kalau terjadi hambatan, boleh jadi karena ada belief yang menghambat. Maka selesaikan belief-nya. Boleh jadi soal konsep. Kalau nggak pakai kayak gitu tuh nggak keren, kayaknya orang-orang yang lain juga begitu kok. Boleh jadi seperti itu konsep subjektif masing-masing orang. Boleh jadi karena macam-macam persoalan yang ada di dalam diri. Nah, itu juga perlu kita selesaikan, akhirnya mempermudah kita membentuk habit yang baru. Maka supaya apa yang kita pahami itu menjadi kita bisa laksanakan, di samping kita meyakini bahwa apa yang kita laksanakan ini penting, perlu, kita butuh untuk itu, kemudian kita memutuskan memang untuk mengubah, menghilangkan filler words, kemudian kita rasakan kalau kita sudah hilang filler words, seperti apa rasanya kita, apa yang terjadi, kemudian kita future pace istilahnya, kita rehearsal, kalau ini hilang, apa yang terjadi dengan audiensku? Oh, ternyata perasaan mereka seperti ini. Oke. Nah, baru kita lakukan satu hal yang dapat saya lakukan hari ini, supaya saya mulai berlatih untuk menghilangkan filler words bagaimana. Oh, ini kreatif. Kita bisa minta teman, bro, sis, gue lagi latihan nih, menghilangkan filler words gue, kata kata apa namanya, kata gitu ya. Gue minta bantuan ya. Kalau lu denger gue ngomong begitu, lu kasih tahu gue. Banyak cara. Banyak juga ketika menyadari ikat karet atau jepit karet. Terserah. Suka-suka. Kemudian dari Mbak Alin Rosida, apakah ini akibat miskin literasi? Boleh jadi. Sehingga kita perlu mencari kata-kata yang tepat menggambarkan apa yang mau kita sampaikan. Boleh jadi karena kita tidak menemukan kata itu, boleh jadi kita menemukan tapi karena kebiasaan jadi tidak muncul juga. Dan kita isi dengan atau apa namanya, maka betul sekali, salah satu yang dapat membantu kita adalah memperbanyak literasi, membaca
banyak hal, bukan hanya ilmu yang kita sukai, tetapi juga multidisiplin. Bahkan untuk menafsirkan sebuah ayat saja kan tidak bisa hanya dengan satu disiplin ilmu. Perlu ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu sains, antropologi, sosiologi, wah macam-macam. Sehingga kita, makanya ahli tafsir itu belajarnya lama. Bukan sekedar menafsirkan sebuah ayat, kemudian kita pakai mentah-mentah seperti itu. Dari Mbak Dewi, berapa detik yang elegan kita diam untuk berpikir, itu sangat intuitif. Kita bisa berpikir, dan selama kita mengizinkan diri kita untuk berpikir diam, ketika ada respon dari audiens, kadang-kadang kita kan yang membuat kita menjadi khawatir ketika kita diam berpikir adalah asumsi kita tentang reaksi penonton atau audiens. Kemudian pikiran kita yang melampaui itu, perjalanan yang lebih jauh lagi. Waduh, kalau mereka ngomong tentang ini, gue kelihatan goblok nih. Nanti kalau gitu harga diri, wah, mulai kan? Harga dirilah. Nah, ini perlu dibereskan dulu. Dengan memberikan izin kepada diri kita, memang untuk lupa, untuk salah, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang semakin kita ingin mengingat, semakin hilang ingatan kita. Kita bisa saja mengatakan, saya ini sedang berusaha mengingat, tetapi sampai sekarang saya belum menemukan, belum ingat apa yang ingin saya sampaikan, atau kalimat yang tepatnya seperti apa, atau siapa yang mengatakan quotes ini. Nanti kalau ketemu saya sampaikan. Kalau kita sudah berpisah ya nanti bisa cek di Facebook saya. Kita buat namanya gloriously fallible. Jadi kita seperti jatuh, terpleset, tapi kita bisa bangun dengan elegan. Itu ada ilmunya. Kalau memang lupa betulan, bagusnya bagaimana? Aku mohon maaf, sampai saat ini saya tidak ingat. Saya mungkin perlu santai-santai sebentar, mudah-mudahan sebentar lagi ingat. Lanjutkan. Bagaimana latihan jika kita ngobrol pada anak-anak? Ya itu bagus, karena konteksnya kita kan ingin menghilangkan filler words. Itu sekaligus untuk mendidik anak kita untuk bicara juga mindful, thoughtful. Bagus. Tadi sudah disebutkan sedikit, bisa ditambahkan penjelasan bagaimana cara memberikan feedback yang baik. Cara memberikan feedback yang baik adalah pertama, kita memiliki hubungan baik. Kalau tidak memiliki hubungan baik, jangan bernafsu untuk memberikan feedback. Nomor satu adalah kita build rapport, menjalin hubungan baik dengan cara menyesuaikan, menghormati map dia, menghormati apa yang telah dia lakukan, itu dulu. Terus yang kedua, prinsipnya jangan memberi feedback kalau tidak diminta. Artinya, kita perlu minta izin. Boleh saya memberi feedback? Atau kalau misalnya pun dia minta feedback kepada kita, kita juga tetap perlu minta izin. Oke, boleh saya memberi feedback, atau baiklah, karena saya diminta memberi feedback, sudah siap. Itu adalah izin, permission, supaya dia membuka dulu pikirannya untuk menerima feedback. Kemudian yang ketiga, feedback itu bersifat sensory based. Sensory itu, sensor itu apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang terasa. Tapi sebelum yang sensory based ini, nyelip satu dulu.
feedback itu, sebelum memberi feedback, pisahkan antara orang dan perilaku. Yang kita beri feedback adalah perilakunya yang terlihat, terdengar, terasa, bukan orangnya. Kalau kita memberi feedback kepada orangnya gimana? Yang terjadi adalah kita menilai orangnya, menjudge orangnya, dan itu bukan merupakan feedback yang baik, bahkan itu bukan feedback. Itu adalah judgment. Bahkan kepada anak buah sendiri, misalnya dia sering terlambat. Sering itu perlu diperjelas sensorinya, faktanya. Jadi sensory base itu adalah berdasarkan fakta. Dan apa yang di feedback itu berkonteks. Misalnya kalau saya diminta menjadi juri untuk public speaking, maka saya akan mengatakan, mohon izin saya memberi feedback. Boleh, boleh, terima kasih. Saya memberi feedback berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan. Dan feedback ini bukan tentang Anda. Feedback ini adalah tentang performance Anda selama 10 menit di sini, di hadapan saya. Sebab boleh jadi ketika Anda berperform, berbicara di orang lain, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tidak seperti ini. Maka saya terbatas pada memberi feedback hanya pada konteks ini. Yang saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan. Nah, kemudian kita sampaikan fakta. Tadi ketika Anda memulai speech, Anda memulai dengan kata ini. Kata ini membuat saya sebagai audiens kurang nyaman. Kenapa? Karena begini, gini. Saya tidak memberi feedback begini. Anda itu tadi mengeluarkan kata-kata yang menyinggung saya. Beda kan? Struktur kalimatnya. Karena ini tentang fakta yang saya dengar, saya lihat, dan saya rasakan. Saya melihat Anda tadi ketika menit ke-5 mulai menggoyang-goyangkan kaki Anda dan badan Anda condong ke kiri. Untuk beberapa waktu, saya tidak hitung waktunya, mungkin sekitar 30 detik. Itu menyebabkan terjadi distraksi, terjadi gangguan pada audiens karena begini. Jadi fakta yang kita sampaikan. Satu tadi apa? Permission. Kemudian, saya lupa kan berarti kan? Kemudian, jadi kita minta izin, pisahkan antar orang dan perilaku, dan kemudian disampaikan dengan sensory base. Nah, setelah itu baru boleh saya berikan pemikiran area to develop, sesuatu yang bisa membuat Anda bertumbuh. Dalam pengetahuan saya adalah seperti ini. Inilah feedback saya, dan itu dilakukan timely, tidak bertele-tele, dan tepat waktu, tepat state. Kalau dia belum menerima atau belum membuka hati, belum mengizinkan, kita jangan memberi feedback. Itu secara umum. Detailnya nanti di tempat yang berbeda. Dan itu saja pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini membantu kita menyebarkan pengetahuan ilmu kepada teman-teman yang lainnya juga. Dan juga saya menjadi lebih terlatih untuk mengingat kembali materi-materi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.